Oke, halo kembali lagi bersama Ocehan Anti Mainstream, Ocehan Berkualitas Ngopi ID. Dan untuk edisi kali ini kita akan membawakan sebuah bahasan yang tertaut dengan kegiatan yang akan ada di waktu dekat ini. Apa itu? Sebentar lagi kita akan kembali mengingat momentum sejarah pengalaman pahit yang dihadapi, pernah dialami oleh bangsa ini, yakni momentum 30S, pemberontakan 30S. Dan di sini tentu saja saya tidak sendiri karena ditemani oleh orang-orang yang kece-kece, orang-orang radikal yang good looking. Ya, di sini pertama ada Bang Rifan Fahrizal Akbar. Halo Bang. Yo. Hey, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Rifan Fahrizal Akbar ini dulu adalah seorang aktivis mahasiswa, ya. Boleh kenalin dulu Bang? Singkat. Aktivis mahasiswa apa Bang? Aktivis mahasiswa pembebasan, ya. Gema pembebasan. Dan juga ada the one and only, ya. Abang yang satu ini dari salah satu pendiri founder dari Shrinrila Indonesia, sengaja diundang untuk memaparkan, menceritakan sejarah-sejarah, ya. Ada juga Bung Lutfi Anwari. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada juga ini nih, partner setia yang suka menemani podcast kita, ya. Bung Egawan. Halo Bang Lukman. Ya, oke, kita langsung aja ya. Jadi kita akan bagi jadi beberapa bagian di part awal ini, karena kita akan membicarakan hal yang berkaitan dengan komunisme, ya, komunis. Karena besok juga, karena tanggal 29, mungkin waktu ini rekaman ini dirilis itu pada tanggal 30. Tapi yang seperti yang kita tahu bahwa kita punya pengalaman pahit tentang 30 SPKI. Bahkan sudah ada ancang-ancang untuk nobar, ya. Untuk nobar film PKI. Dan itu setiap tahun selalu diselenggarakan dengan tujuan untuk mengingat pengalaman masa lalu supaya kita tidak mau mengulang lagi hal itu. Tapi bukan ocehan anti mainstream kalau kita membahas hal yang sama, ya. Karena itu di ocehan kali ini, di edisi ini kita akan ngobrol-ngobrol soal seputar komunis itu sendiri itu apa sih, gitu ya. Kalau kita tahu PKI dengan kebrutalannya, komunis itu sendiri apa, ya. Gimana? Tapi sebelumnya kalau misalkan teman-teman di sini, karena saya tahu di sini teman-teman ada pegiat-pegiat komunitas dan sebagainya, boleh dong sekalian sapa-sapa sambil promo akun pribadi, komunitas, silakan. Dari Shrinrila dulu kali, Bang Lutfi. Ada, Bang? Siap. Oh ya, berhubung karena akun saya lagi digadaikan. Akun pribadi saya hampir 1 tahun nggak aktif, ya, karena saya lagi mereduksi penggunaan sosial media, baik itu Twitter ataupun Instagram. Paling untuk ke poin lebih lanjut, apa itu Shrinrila dan apa kegiatan kita, bisa langsung di search di kolom Instagramnya @Shrinrila Indonesia. Nah, di situ kita Indonesia, oke. Betul. Ya paling kurang lebih gitu aja lah kalau untuk akun, ya. Siap. Ada media lain juga, Bang? Tidak ada? Belum ada, ya? YouTube? Di YouTube juga ada, kita sama ID-nya @Shrinrila Indonesia. Oke. Itu dari Shrinrila Indonesia. Dan kalau dari Bang Ridwan Aulia? Rifan. Oh, ada Bang Ridwan sudah gabung juga. Bang Ridwan, kalau misalkan lagi memungkinkan boleh say hi juga, ya. Tapi kita ke Bang Rifan dulu. Rifan, gimana? Ada yang mungkin mau dipromoin gitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bergabung bersama teman-teman semua, ya. Ya, saat ini ya ya terima kasih lah kepada kawan-kawan yang sudah mengundang dalam acara acara podcast, ya. Iya. Jadi bagian podcaster Ngopi ID. Ngopi ID, ya. Soalnya ini sinyalnya agak susah, soalnya lagi di hutan nih.
di tengah hutan. Oke. Palangkaraya ya. Oke, langsung. Ini jauh-jauh langsung dari Palangkaraya nih. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ya. Oke. Jadi untuk akun yang mau dipromosikan adakah? Apa? Akun yang dipromosikan adakah? Akun apa? Akun pribadi, akun apa nih? Akun ya terserah akun pribadi. Oh ya follow gua gitu ya. Oh. Ya ada akun YouTube lah. Akun YouTube. Nah, boleh dong dipromosiin nih ke teman-teman. Ya, akunnya Rifan Farizal Akbar. Itu isinya ya silakan dilihat lah. Oke, siap. Rifan Fahrizal Akbar ya. Oke, makasih Bang Rifan. Ada juga Egawan nih. Gimana Bang Egawan? Ada promo-promo atau promo Ya. Ngopi ID? Saya karena dari komunitas Ngopi ID, teman-teman ikuti saja Instagram Ngopi ID dan juga pantengin terus podcast kita nih obrolan anti mainstream. Ya. Ya di YouTube juga Kajian jangan opini lupa. ya. Ya betul. Kajian opini ya. YouTube kita Kajian Opini dan untuk untuk Instagram kita main di Instagram juga @ngopiid gitu ya. Tadi Suyentrihla Indonesia, kemudian itu ada main di YouTube dan juga Instagram. Dan juga jangan lupa follow akunnya Bang Rifan Fahrizal Akbar di YouTube ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke poin yang pertama tentang tadi karena kita akan berbicara soal komunisme ya. Tentu saja bukan tanpa alasan nih abang-abang semua kenapa film mengenai pemberontakan G30 SPK ini diputar setiap tahun ya. Abang-abang mungkin bisa menangkap itu maksud politiknya apa begitu kan. Dan beberapa waktu lalu juga saya pernah mengikuti gerakan anti komunis ya, gerakan anti komunis, gerakan masyarakat anti komunis maksudnya, yang mana memperingatkan ancaman komunis. Nah, pertanyaannya mungkin saya mau ke Bang Rifan dulu ya, selaku orang yang sudah familiar dengan isu-isu seperti ini. Sebetulnya seberapa nyata sih Bang ancaman kebangkitan komunisme hari ini? Ya, langsung ditanyakan oleh Pak Moderator ya, berkaitan dengan seberapa besar ya? Iya, seberapa nyata? Jangan-jangan nggak nyata gitu. Nyata nggak sih gitu ancaman kebangkitan komunisme hari ini? Di mana nih? Di Indonesia ya? Indonesia, betul. Ya. Atau boleh juga dalam perspektif global? Oh ya, kita coba untuk membahas beberapa lah ya. Ya kalau saya memandang sebagai seorang manusia biasa ya, sebagai manusia. Jadi memandang komunis ini adalah salah satu ideologi yang ya eksis di dunia saat ini. Karena kita lihat hari ini ada banyak sekali ideologi yang eksis di dunia dan salah satunya adalah sosialisme. Berkaitan dengan kebangkitan di Indonesia ya, apakah ini nyata atau tidak? Nah, kalau ini kalau saya memandang ada dua juga. Kalau dia nyata itu apa, kalau enggak itu apa. Nah, kalau kita lihat, kalau nyata ya secara kasat mata diduga ya rezim hari ini itu seakan-akan lebih dekat kepada komunisme, karena kita lihat dari berbagai kebijakan, dari berbagai tindakan yang mereka lakukan ini cenderung meniru gaya-gaya dari sosialisme komunis. Ya, ini juga didukung oleh banyak sekali dugaan di masyarakat. Misalnya ya ada kalau sebatas kaos ya biasa ya. Cuman kalau yang lebih eksis itu adalah semakin meningkatnya tren kebencian terhadap agama ya. Kalau kita lihat secara mendasar mereka ini memang membenci agama, karena dalam perspektif mereka agama itu sebagai penghalang untuk mencapai sebuah kemajuan. Nah,
kalau tidak nyata, ini kita bisa lihat juga sebenarnya bisa saya lihat juga mereka ini berkamuflase ya. Karena sosialisme komunis ini kan dia ideologi buatan manusia ya. Dia ideologi buatan manusia dan dia pasti ada nilai-nilai kompromistik. Nah, hari ini oke, kalau kita lihat memang secara fakta di lapangan itu menunjukkan seakan-akan komunisme itu bangkit ya. Tetapi jangan melupakan juga bahwa bisa jadi mereka ini menjadikan topeng komunisme itu untuk melanggengkan kepentingan mereka. Nah kan kalau kita lihat kan ini ada dua ideologi besar ya yang sedang bermain ya. Ada kapitalisme dan ada juga sosialisme komunis. Nah kalau kita melihat di Indonesia seberapa ininya bangkitnya, ya ini harus kita kaji secara lebih mendalam lagi. Cuman sikap yang harus kita perbuat adalah kita memiliki sifat kehati-hatian ya, kehati-hatian terhadap komunisme, karena nyambung juga kepada sejarah ya, bahwa tanggal 30 itu ada satu peristiwa besar yang terjadi di negeri kita, yakni ada pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia terhadap para jenderal ya, kalau saya nggak salah tuh. Ya, kudeta militer. Kudeta kan para jenderal ya. Karena memang halo. Wah, putus lagi. Cek. Ada. Cari tujuannya ya dengan menghalalkan segala cara, walaupun dengan membunuh orang, mau dengan menumpahkan darah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk awalan saya pikir ada indikasi mengarah untuk kebangkitan komunisme di Indonesia. Cuman kita juga harus berhati-hati karena komunisme ini sistem atau ideologi manusia, mereka itu bisa berkompromi, bisa berkamuflase terhadap cara-cara yang lain. Karena dulu saya sempat bertanya, ada salah satu negara yang mungkin secara politik dia memegang prinsip komunisme, tetapi secara ekonomi itu memegang prinsip kapitalisme. Nah ini juga harus kita hati-hati ya, karena hari ini orang itu banyak yang menjadi bunglon. Jadi harus hati-hatilah. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak fitnah kan. Oke, alam. Gitu dulu Bang. Oke, siap. Awalannya. Ya, awalan yang bagus. Pesan moral, hati-hati dengan bunglon. Oke. Nah, jadi ancaman untuk yang layak diperhitungkan ya, ancaman untuk komunisme itu sendiri bisa jadi nyata begitu ya. Bang Lutfi Anwari. Halo. Melihat pola-pola sejarah nih, sebetulnya kebangkitan komunisme di suatu negeri itu biasanya di-trigger oleh apa sih Bang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita melihat ya sejarah panjang yang terjadi di negeri ini gitu kan, dimana kan sebetulnya sebelum terjadi sejarah mencatat ada tiga kali revolusi yang dilakukan oleh oleh orang-orang yang berhaluan diri. Nah, yang pertama kan pada tahun 1926 sampai 1927 gitu kan ya. Itu yang pertama revolusi yang gagal itu kan. Itu di zaman kolonial. Nah, yang kedua itu 1948 di Madiun. Nah, dan yang terakhir itu ketika peristiwa itu kan Detapu ya, gerakan 30 September gitu kan, pada tahun 1965. Nah, tadi ditanyakan apa sih yang menjadi daya pikat gitu ya, daya pikat baik itu untuk masyarakat ataupun
para pemuda mungkin ya khususnya tertarik dengan mengadopsi ideologi ini. Saya sempat baca ya dalam sebuah laman di media sosial di Amerika ya, pada tahun lalu itu terjadi apa yang disebut dengan gerakan sosialisme milenial. Itu terjadi di Amerika. Dan berdasarkan survei, 51% anak muda di Amerika itu setuju dengan paham komunis. Nah, apa indikator yang mengakibatkan para pemuda, gitu kan, khususnya yang berada di usia ideal ini begitu terpikat dengan ideologi ini? Yang pertama, kita harus melihat dulu dunia hari ini didominasi oleh ideologi kapitalisme, gitu kan. Dan dalam sejarahnya pun kebangkitan atau kelahirnya ideologi sosialisme komunis itu adalah respon dari hadirnya ideologi kapitalis, gitu kan, yang dimana kapitalisme ini pada faktanya pun melahirkan penindasan yang begitu luar biasa, kesenjangan, gitu kan, kebebasan dalam kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya melahirkan atau mendorong lahirnya ideologi tersebut. Baik ke pertanyaan tadi di awal, apa yang mengakibatkan masyarakat atau kaum muda ini begitu tertarik, yakni ada dua hal. Yang pertama tentang isu kesetaraan, yang kedua tentang kepemilikan kesejahteraan, gitu kan, yang menghapuskan berbagai macam kelas. Nah, sebetulnya isu ini yang oleh kaum muda, gitu ya, oleh anak-anak muda, baik itu di Amerika ataupun khususnya di Amerika ataupun umumnya di dunia, itu menjadi sesuatu yang sangat seksi. Kita juga melihat bagaimana pemberontakan yang terjadi itu di Nusantara ya, dalam 3 kali revolusi yang gagal itu, para anggota PKI itu kan banyak menghasut para petani gitu kan. Nah, ada yang menarik yang dapatkan ini dari salah seorang peneliti sejarah komunisme di Indonesia. Beliau adalah Arnold Blackman. Nah, di sini beliau mencatat bahwa pada revolusi yang dilakukan oleh komunisme atau PKI di Sumatera Barat, gitu ya, pada tahun 1927 ini, menyusul di beberapa daerah, gitu kan, salah satunya Banten. Pemberontakan ini malah berciri khas Islami ketimbang komunistis. Karena apa? Karena para petani di Minangkabau itu mayoritas beragama Muslim, dan sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Rifan tadi, gitu ya, bahwa para penganut ideologi ini menghalalkan segala cara, maksudnya berbohong. Nah, mereka tuh berbohong kepada masyarakat bahwa ketika revolusi ini digaungkan, ketika pemberontakan ini digaungkan, maka akan ada pesawat ya yang terbang dari Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, gitu kan, yang akan membantu pemberontakan. Nah, ini kan sebetulnya jadi menarik. Kenapa umat Muslim itu mendengar kata Turki itu tiba-tiba tergerak, gitu? Ini kan tidak terlepas juga dari sejarah panjang romantisme, bagaimana hubungan Nusantara, gitu kan, dengan kehilafahan yang dulu, gitu kan, berpusat di Turki. Walaupun di zaman ini Turki sudah berganti wajah, berganti sistem dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, gitu kan, tapi ada semangat kebersamaan, gitu kan, dan romantisme panjang, gitu, yang melekat di antara keduanya. Nah, menurut saya faktornya itu tadi. Jadi ideologi ini tuh seolah-olah menjadi solusi, gitu kan, bagi permasalahan masyarakat hari ini, terutama hal-hal yang bersangkutan dengan perut, gitu kan, tentang kesenjangan sosial, ekonomi, gitu kan, terus hal-hal yang sebetulnya berkaitan dengan hajatul udawiyah atau kebutuhan pokok manusia. Nah, itu sih yang membuat seolah-olah citra itu seksi. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, begitu banyak kebobrokan dan begitu banyak kehinaan, gitu ya, dalam ideologi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wah,
Yoyoy. Ini menarik nih. Tadi sudah ada dua poin ya, 2 poin bahasan dari perspektifnya Bang Rifan sebagai aktivis ya, dan juga ini sebagai pegiat Student Rehab Indonesia. Menarik. Dan barusan disinggung tentang bahwa yang menjadi trigger ya, memantik bagi orang-orang kemudian berminat pada komunisme gitu ya, pemikiran komunisme itu tadi salah satunya karena faktor dia itu menjadi antitesa gitu dari hegemoni sistem mungkin ya, begitu ya. Betul. Ekonomi ya, faktor ekonomi. Nah, sebetulnya jadi ini nyambung nih sama orang ketiga di sini nih. Soal ekonomi nih. Sebetulnya memang konsep ekonomi yang seperti apa sih yang ditawarkan oleh komunisme gitu? Maksudnya dari hal itu, dari isu kesejahteraan itu menjadi hal yang dulu pernah bahkan menarik simpati banyak masyarakat ya. Meskipun harus berbuat kebengisan dan sebagainya. Itu gimana tuh, Bang Egawan? Emang konsep ekonomi apa yang ditawarkan sebetulnya? Ya, bismillah. Terkait komunisme ya, memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Akang dan Kang Lutfi, bahwasanya komunisme atau sosialisme ini lahir dari keresahan, istilahnya keresahan terhadap kondisi terutama perekonomian yang terjadi atau di bawah sistem kapitalisme. Nah, ini Karl Marx sendiri menyatakannya di dalam bukunya gitu ya. Judul itu Contribution to a Critique of Political Economy gitu. Jadi memang di sini lahir sebagai antitesa terhadap ekonomi kapitalisme yang satu itu. Nah, ide dasar ataupun apa sih yang ditawarkan dari ideologi komunisme ini, terutama di bidang politiknya, memang ada 3 prinsip yang ditawarkan, dan itu pun sekaligus membedakan gerakan-gerakan sosialisme atau komunis yang ada di seluruh dunia. Nah, ini prinsip yang pertama itu adalah mewujudkan kesamaan atau equality secara real, yang mana di sini tujuannya itu kan kalau kita sering dengar tuh sama rata sama rasa gitu ya. Ya, itu yang paling terkenal kan? Ya, yang paling terkenal itu kan. Nah, ini lahir karena memang ketimpangan yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, di mana kalau orang sosialis di sini menyatakan sebagai sosialis itu menyatakan kapitalis itu sebagai bourgeois gitu ya, atau pemilik modal gitu ya. Nah, dan proletar itu ketimpangannya sangat jauh gitu ya, sehingga di sini mereka menawarkan prinsip yaitu untuk mewujudkan kesamaan atau equality secara real gitu ya. Terkait pandangan ini pun memang di antara aliran-aliran komunis atau sosialis itu terdapat beberapa perbedaan gitu ya. Ada yang menyatakan persamaannya itu secara matematika gitu ya. Jadi setiap orang kalau dapat dua semua gitu. Nah, baik antara dokter maupun petani itu kalau dikasih 2 dia 2 dapat 2 gitu. Semua orang sama, itu yang matematis. Ada yang juga berdasarkan kepada kemampuan gitu ya. Jadi mampunya mengerjakan demikian, ya dikerjakan demikian. Atau misalnya pembagiannya berdasarkan kebutuhan. Misalnya kebutuhan seorang dokter akan peralatan medis dan yang lainnya, nah itu dipenuhi. Nah itu. Oke. Yang kedua itu yang ditawarkan itu adalah penghapusan kepemilikan individu ya. Karena ini pun merupakan kritikan terhadap ekonomi kapitalisme yang mengusung kebebasan kepemilikan atau free market, yang itu sebenarnya menimbulkan laissez-faire ya, atau persaingan secara bebas gitu. Nah, di sini komunisme atau sosialisme menawarkan gagasan untuk penghapusan kepemilikan individu.
Jadi baik keseluruhan maupun sebagian. Jadi alat-alat produksi ya terutama ataupun yang lainnya itu dikuasai oleh negara. Jadi seseorang itu tidak bisa memiliki alat produksi ataupun modal yang ada gitu ya, sehingga itu diatur oleh negara. Terkait ya perbedaan nantinya aliran-aliran, ada yang menyatakan sama sekali dihapusnya gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa penghapusannya itu hanya lahan pertanian saja gitu ya, atau yang menyatakan yang dihapus itu hanya kepemilikan barang modal gitu ya, atau faktor produksi. Kalau untuk konsumsi mah diperbolehkan gitu. Nah, terlepas dari itu semua, tapi yang ditawarkan itu adalah penghapusan kepemilikan individu. Nah, yang ketiga itu adalah pengaturan atau mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Jadi di sini yang ditawarkan itu adalah penghapusan kelas-kelas gitu ya, karena tadi efek ketimpangan yang parah di sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini menawarkan sistem komunisme ini menawarkan pengaturan yang berbeda kelas gitu ya, penghapusan kelas kelas. Jadi tidak ada kelas-kelas gitu ya antara modus proletariat, jadi semuanya kolektif. Itu untuk awalan Bang, terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh ideologi ataupun sistem ekonomi komunis sosialis. Oke. Jadi memang menjanjikan kesetaraan ya, yang mana dipandang sebelumnya hegemoni para kapitalis ya, dengan sistem kapitalismenya itu justru yang menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi hancur gitu ya. Barangkali begitu ya Bang ya? Iya betul. Oke. Ketimpangan cukup tinggi. Ya, tapi kan di satu sisi sebetulnya kita tahu bahwa di negeri komunis itu kita kenal diktator dan tangan besi gitu ya. Apakah janji kesetaraan itu memang menjadi hal yang cukup kuat untuk menggadaikan, dalam tanda kutip, dalam perspektif orang-orang ini? Saya lagi masuk coba ke perspektif ini dulu ya, umum dulu. Dengan demi kesetaraan itu kemudian lantas orang mengabaikan, tanda kutip, kebebasan gitu ya. Nah, untuk membahas itu saya mau tanya ke Bang Rifan. Nih. Ya, kalau kita melihat ya, itu harus kita kembalikan kepada prinsip dasar sosialisme komunis. Karena kalau seandainya kita melihat fakta yang terjadi di lapangan saat ini, itu berbeda sekali terhadap teori yang mereka sampaikan. Kan mereka sering menggembor-gemborkan sama rata sama rasa kan. Nah, ini kalau kita lihat di lapangan kan jauh panggang daripada api kan. Ini bisa dilihat teman-teman juga kalau pernah melihat ya, di berbagai peristiwa itu kelihatan bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang selalu mereka gembor-gemborkan. Misal contohnya sama rata sama rasa. Tapi di lain sisi itu hak-hak dari para masyarakat, dari para buruh itu cenderung tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana janji yang mereka sampaikan. Jadi tidak, kurang lebih ya hampir sama saja. Karena ya memang dari segi prinsip dasar mereka itu kan dari satu tokoh, bahkan beberapa tokoh kan. Ini kita lihat sekali dari mereka pun yang katanya memiliki pandangan yang sama, ini juga sering bertolak belakang. Nah, bagaimana seandainya mereka bisa menguatkan pandangan mereka, tetapi di satu sisi mereka juga sering bentrok terhadap pemikiran mereka satu sama lain. Nah, jadi kalau kita melihat ini kan justru menimbulkan kerusakan itu sendiri. Jadi seandainya kalau mereka melihat ini sebagai suatu kesempurnaan, nah ini kita lihat sebagai satu yang justru menunjukkan kelemahan mereka. Nah, ini kan semakin mempertegas ya bahwa
ideologi yang memang berasal dari akal manusia, dari akal seseorang, itu cenderung memiliki tendensi ke arah yang mereka sukai. Karena tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa munculnya komunis ini itu akibat dari penerapan kapitalisme yang kejam kan. Nah, ya luar biasa menggigit lah. Nah, jadi ya saya pikir ya kita harus melek terhadap situasi ini, dan jangan sampai kita terlalu mudah untuk mengambil sebuah hal yang kita anggap sebagai hal yang benar. Karena hari ini memang di satu sisi kita lihat masyarakat terlihat sangat-sangat kesal ya, mungkin terhadap tatanan hidup hari ini yang sungguh luar biasa menyiksa mereka. Di satu sisi mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh pakaian, tapi negara ini represif kan. Kalau kita lihat hari ini cenderung orang yang suka mengkritik, orang yang suka memberikan ya ngasih masukan ya, ngasih masukan ke negara, orang ingin ada perubahan, itu seperti orang yang harus diburu gitu, orang yang harus kita amankan karena seperti mengganggu kepentingan yang di atas, mengganggu ketentraman. Iya, mengganggu ketertiban umum ya, opini mereka ya. Nah, ini kan jadi masyarakat ini serba susah. Di satu sisi mereka ingin ada satu perubahan yang sangat fundamental, tapi di sisi yang lain ketika menyuarakan satu hal yang benar itu ya langsung diciduk bahasanya tuh, bahasa sekarang. Nah, jadi ya dilematis lah. Sangat-sangat dilematis sekali. Nah, justru ketika hal ini terjadi, ya kita harus menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada siapapun, bahwa harus kita cari solusi ini bersama-sama. Karena kita tidak bisa mengandalkan ideologi yang itu berasal dari akal manusia. Kembalikan lagi ya, bahwa ketika kita mengambil ideologi dari akal manusia, maka kita akan disiapkan dengan sebuah kekecewaan yang besar. Nah, oleh karena itu harus kita cari bersama-sama sebuah solusi yang ini untuk semua manusia, untuk bumi ini, untuk planet ini, untuk alam semesta, agar ini kembali seperti fitrahnya. Jangan sampai kita itu memilih sebuah solusi yang ini bertolak belakang dengan fitrah manusia. Nah, ini harus kita cari bersama-sama. Semoga kita bisa menemukan solusinya. Oke. Mungkin seperti itu dulu, Bang. Oke. Makasih banyak, Bang Rifan. Jadi kalau kita ngomongin soal komunisme ya, memang kan dulu pernah juga, maksudnya tuh bahwa ideologi ini membawa Soviet ya waktu itu. Membawa Soviet ke ke puncak kekuasaan dunia ya. Yang waktu itu di masa-masa setelah pasca Perang Dunia Kedua, mereka juga memiliki capaian-capaian yang luar biasa lah. Nah, tapi Bang Lutfi nih, pindah ke Bang Lutfi ya. Capaian-capaian itu sebetulnya apa sih yang menyebabkan mungkin karena orang masih saja hari ini meyakini bahwa kapitalisme itu hanya bisa dilawan oleh komunisme gitu ya. Jadi seolah tidak ada pilihan gitu ya. Karena dulu mereka mungkin mengindra sebuah fakta gitu ya dalam sejarah itu. Oh ya, dulu yang pernah menandingi gitu ya kekuasaan para kapitalis dengan sistem kapitalisnya itu adalah ya sistem komunis gitu. Meskipun Soviet itu jatuh, tapi kan masih mungkin bisa diperbaiki dan sebagainya. Nah, mungkin pandangan Bang Lutfi bagaimana nih terkait hal ini? Oke. Kita juga harus melihat ya, ketika ideologi ini diterapkan dalam sebuah institusi negara ya, walaupun
usianya sangat singkat ya. Singkat, bisa ya, dikatakan betul. 74 tahun gitu kan, dari 1917 sampai 1991 gitu kan. Nah, di sini pun ketika ideologi ini diterapkan, begitu banyak jiwa manusia yang melayang. Saya kutip dari bukunya Stefani Fortois, The Black Book of Communism, Criminals, Terror and Repression, terbitan Harvard University tahun 2000. Ini mengatakan bahwa pada 74 tahun gitu kan, negara-negara yang menerapkan komunisme itu tercatat ada 76 negara gitu kan. Nah, ini berhasil membantai 100 juta manusia. Kalau dihitung-hitung rata-rata gitu ya, berarti 1.350 orang per tahun, atau 3.702 sehari gitu kan, atau 154 per jam, atau 2,5 orang per menit, atau 20 orang 24 detik per jam. 24 gila ya. Jadi ya ini kita melihat dari perspektif sejarah ya. Ini sesuatu yang nampak sekali gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara dari sisi ide gitu kan, ide ini kan berasaskan dari filsafat materialisme gitu kan, yang dimana menyadarkan bahwa segala sesuatu itu berawal dari materi. Ini sangat-sangat bertentangan dengan fitrah manusia gitu kan, bahwa kita pun juga sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan alam semesta itu adalah makhluk dari Sang Pencipta gitu kan. Dan menurut saya ideologi ini selain juga kejam ya, maksudnya selain juga memiliki sejarah yang begitu unik gitu kan, luar biasa, terus juga tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan ini hanya memalingkan manusia dari jalan Tuhannya gitu kan, dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana manusia itu hanya terfokus pada sesuatu yang bersifat kebendaan. Iya. Gitu. Manusia hanya seolah-olah permasalahannya itu gitu ya, permasalahan manusia di dunia ini hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan sejengkal di bawahnya, seolah-olah. Padahal tujuan diciptakannya manusia kan bukan untuk itu gitu kan. Seperti itu. Ini saya ngutip dari buku Taufik Ismail ya. Ada 3 hal yang membuat orang-orang pada saat waktu itu tuh simpatik gitu ya dengan ide ini. Yang pertama terkait dengan perjuangan hak asasi manusia gitu ya, seolah-olah ideologi ini tuh mengajak manusia itu untuk memperjuangkan hak asasi manusia atau kesetaraan tadi ya. Yang kedua pro demokrasi atau menghadirkan sebuah iklim politik yang sehat gitu. Nah, yang ketiga ini adalah ideologi yang tidak anti agama. Padahal ini adalah 3 kedustaan gitu ya yang mereka lakukan, atau dalam bahasa lain disebut takiyah gitu. Takiyah orang-orang komunis itu ya seperti itu gitu kan. Nah, kalau untuk konteks Indonesia ya itu tadi gitu kan. Bahkan dalam sebelum revolusi Madiun itu meledak, 22 tahun pasca pulangan Musso dari Moskow itu kan, beliau itu pidato di mana, di Madiun. Nah, dibikinlah ini kayak semacam leaflet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang unik itu narasinya tuh kayak gini, hadirilah ya semacam tablik akbar kayak gitu. Isinya gini. Oleh Nabi Musso dari Moskow. Iya, itu benar. Ya, itu kan sebetulnya apa? Untung karena ide sentimen. Cara untuk mempengaruhi masyarakat yang religius gitu ya. Kita katakan bahwa Jawa itu
itu salah satu masyarakat itu yang religius dan terlepas dari pemahaman agama dari tiap individunya gitu ya, seperti apa gitu ya. Tetapi kan ada semacam semangat kolektif gitu yang dimiliki itu gitu kan. Selain dari nasib yang sama gitu ya. Nah, sampai segitunya gitu kan. Clickbait. Mereka dulu kebohongan sampai segitunya gitu kan. Dan kalau kita balik lagi ke angka-angka yang tadi ya gitu kan, 100 juta manusia dalam rentan waktu 74 tahun gitu ya di 76 negara gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang begitulah wajah dari ideologi tersebut gitu kan ya. Revolusi, pemberontakan, pembunuhan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu-satunya torikoh atau jalan yang mereka tempuh untuk meraih kekuasaan kayak gitu. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka meyakini bahwa revolusi itu memang memakan tumbal. Ada yang disebut dengan perubahan. Nah itu menjadi sesuatu yang bagian integral gitu kan dari mereka seperti itu. Jadi kalau selama ini mendengar Soekarno menambahkan nama Ahmad di depan namanya untuk legalitas dia di hadapan masyarakat Muslim itu terdengar lucu begitu ya. Barusan ada yang lebih lagi. Tapi musuh dari Moskow ya. Mungkin karena ini juga sih, karena saya berpendapat gini. Kala itu mungkin masyarakat Jawa sepenuhnya bisa membaca aksara Latin, atau bisa jadi dalam kepenulisan si pamflet tersebut Muso itu ditulisnya Musa. Karena dalam bahasa Jawa itu kadang huruf O itu dibaca itu iya benar. A dibaca O gitu ya. Kayak gitu. Iya betul. Nah, mungkin saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tapi kan orang mestinya mikir itu nabi palsu itu sesat. Tidak heran hari ini pun masih banyak nabi-nabi palsu bergentayangan dan dipercaya ya punya pengikut. Oke, makasih Kak Lutfi, ini menarik ya. Ya itu ini kita udah banyak banget ngomongin soal komunisme ya, meskipun mungkin kita tidak berangkat ke ke konsepan komunisme itu apa, biar itu nanti di sesi-sesi selanjutnya saja. Mungkin terakhir untuk perjumpaan kita di podcast yang asik ini. Klaim sepihak tuh, podcast yang asik ini. Harus optimis ya, Ya, jadi terkait kebangkitan komunis nih, kebangkitan komunisme itu ya dalam konteks di Indonesia. Tadi mungkin kalau kata Bang Rifan, kita mungkin tidak bisa menyepelekan hal ini dan sebagainya. Tapi ya berkaitan dengan kondisi sekarang yang terus-menerus diopinikan komunisme dan gitu. Kira-kira apakah ini menjadi suatu hal yang utopia kah? Ya. Ini saya minta pandangan dari tiga podcaster pada sore hari ini ya. Tapi mungkin untuk pertama dari Egawan dulu. Ya, terkait dengan kebangkitan komunis ya Bang. Memang kalau kita kembalikan lagi ke dasarnya kan komunis atau sosialis itu sebuah ideologi ya. Yang mana ideologi itu pasti ada orang yang mengemban gitu. Jadi masih ada saja orang yang mengemban ideologi komunis tersebut ya. Terkait kebangkitannya ini tergantung nanti apakah orang-orang yang mengembannya itu berjumlah banyak gitu ya, dan mereka menyadari akan ideologinya tersebut atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia sih masih kecil sih mungkin. Cuman ini menarik juga karena tujuan komunis itu ada juga yang bertujuan bahwa ingin menciptakan masyarakat yang utopia. Nah, masyarakat yang utopia itu jadi tidak ada kelas-kelas gitu ya. Memang karena dari konsepnya sendiri ini terkait dengan perkembangan masyarakat gitu ya, bahwasanya
Di sini Karl Marx menggagas bahwa kesejahteraan ataupun kesetaraan itu dicapai ketika ada pertentangan kelas ya di antara masyarakat, yaitu kelas borjuis dan proletar gitu ya, di mana kelas proletar ini ketika itu bertambah semakin banyak ya, jadi makin banyak yang miskin, sangat miskin pisan gitu ya, buruk kondisinya gitu ya. Nah, itu semakin banyak maka akan terjadi yang dikatakan revolusi atau perlawanan dari masyarakat bawah itu sendiri terhadap para kapitalis lah kalau kata sosialis. Memang gitu terkait dengan perkembangan sosial gitu ya. Nah, saya sedikit lagi menyinggung terkait tadi gitu ya. Lantas bagaimana gitu ya terkait dengan komunisme yang itu menyajikan ide sama rasa gitu ya, kesetaraan atau HAM gitu ya. Nah, bahkan ini kalau ini ada istilahnya sebutan gitu ya, sama rata sama rasa. Iya sih, sama rata sama rasa, cuman kondisinya di bawah banget gitu ya. Jadi kalau Melarat, kalau sama-sama melarat gitu ya, yang kayaknya ya negaranya aja atau yang menjalankan pemerintahan gitu ya. Jadi karena itu kan tadi dengan penghapusan kepemilikan gitu ya, seseorang itu nggak bisa gitu ya untuk misalnya mendapatkan penghasilan lebih, itu nggak akan bisa gitu ya. Padahal mereka sendiri pada konsepannya kan Marx itu mengkritik upah besi dari kapitalisme gitu, yang mana upah itu hanya cukup untuk keperluan mendasar gitu ya, sementara pada realita ataupun yang diterapkan oleh komunis pun itu lebih parah lagi, bahkan ini ya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih itu. Dan juga terkait dengan kesetaraan ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya, karena manusia itu pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda gitu ya, kemampuan di dalam berpikir ataupun kekuatan fisik dan intelektualitasnya itu juga berbeda gitu ya, dan kebutuhannya pun berbeda. Kebutuhan seorang dokter dengan seorang petani beda gitu untuk hal-hal yang lainnya. Kalau mendasarnya ya butuh makan iya gitu ya, cuman kan ada kebutuhan lain gitu ya, selain kebutuhan primer ada yang sekunder dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan oleh komunisme itu sendiri. Itu aja, Kang. Ya, makasih nih. Lanjut ke Bang Rifan. Siap. Yo, pertanyaan yang sama sebagai bisa bangkit ya? Betul. Apakah mungkin bisa bangkit kembali komunis di Indonesia? Betul. Oh iya, bagi saya selama masih ada yang mengembannya ya ada kemungkinan, karena kan ideologi itu nggak akan pernah bisa mati ya. Jadi selama masih ada gagasannya, selama masih ada bukunya, selama masih ada kajiannya, maka itu akan terus ada. Termasuk di Kota Bandung kan banyak orang-orang yang menggagas ide-ide sosialisme komunis kan banyak. Nah, itu pengalaman hidup ya Bang ya? Ya gitulah. Karena selama masih ada yang menggagas pasti ada yang ada sebuah pergerakan. Nah cuman yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus melihat ini dari skup yang lebih luas ya. Karena kadang-kadang ada juga kelompok-kelompok yang berusaha menjadikan isu-isu komunisme ini untuk mengambil keuntungan ya. Jadi mereka ini ya sengaja memainkan isu ini, sengaja memainkan isu-isu yang dari dulu ya seperti ini untuk mengambil keuntungan. Nah, ini kita harus lebih melihatnya dari skup yang lebih luas ya, karena hari ini mereka ini licik-licik juga yang berkepentingan lah. Karena mereka kan ya senantiasa ingin menjadi bunglon tadi yang saya sampaikan di awal. Ada keuntungan buat dia, oke. Kalau nggak ada buat gua ya nggak gua ambil. Nah inilah yang akan terjadi. Nah karena itu karena balik lagi ya, karena ini adalah sebuah ideologi dari akal manusia, maka mereka bisa bersifat kompromistik.
mereka bisa saling bahu membahu, bisa saling juga yang nggak peduli hal haram. Yang penting tujuan mereka bisa tercapai dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oke. Karena hari ini juga kalau teman-teman lihat sebenarnya kan ancaman itu bukan hanya dari komunis ya, tapi juga dari kapitalis. Hari ini kan dua ideologi ini sangat-sangat mencengkram manusia ya, luar biasa. Jadi kita yang ya masih masyarakat bawah lah, masyarakat bawah ini ya merasakan sekali ya akibat dari penerapan dari kapitalisme ini. Kita susah untuk melakukan A, melakukan B, untuk mendapatkan ABC dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya kembali lagi tadi apakah bisa bangkit? Ya bisa saja. Cuman pentingnya kita melihat ini dari rentetan sejarah dan juga kita melihat dari berbagai kemungkinan yang ada. Jangan sampai kita ini hanya bermodalkan semangat, bermodalkan api yang membara, tapi tidak main pikir dulu. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita ini berbuat bodoh, tapi akibatnya nanti kita mendapatkan akibat yang luar biasa besar. Nah, oleh karena itu lebih baiknya kita melihat ini dari kacamata yang lebih luas agar kita bisa menempatkan diri sebagai seorang mungkin aktivis kah, mungkin seorang mahasiswa, mungkin sebagai rakyat, agar kita tidak gampang dibawa oleh isu-isu yang hari ini yang kita takutkan isu ini untuk mengalihkan saja, karena ada isu-isu yang lebih besar yang sengaja dimainkan oleh para cukong lah mungkin ya. Ya, oke. Ya oke. Segitu saja Bang. Ya. Atur nuhun. Ya, sama-sama. Jangan dulu kemana-mana, bentar. Oh ya. Ya. Tadi selalu dibahas tentang bunglon ya. Ya mudah-mudahan sih bunglonnya itu bukan mereka yang suka so bener bilang-bilang aku Pancasila gitu ya. Bercanda. Oke, nah ini terakhir nih ya sekalian closing statement dari Mang Lutfi Anwari ya. Sebagai pengkaji peradaban, mungkin agak sedikit agak beda nih. Jadi pertanyaannya rada-rada beda dikit ya. Kayak tadi sudah dijelaskan lah ya, maksudnya untuk kebangkitan komunis mungkinkah? Mungkin. Nah, ini untuk Kang Lutfi Anwari. Sebagai pengkaji peradaban, tentu tahulah plus minus peradaban itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya kita itu perlu peradaban yang kayak gimana sih? Mungkin kalau kita mau mencoba untuk bangkit itu mesti gimana sih? Gitu ya, untuk kita terapkan di hari ini gitu, apa yang kita upayakan. Bagaimana tuh? Harusnya ya, sebaiknya gitu. Kang Lutfi Anwari, silakan. Oke. Ini juga tentunya nyambung ya dengan tema bahasan hari ini. Mengapa sebagaimana yang tadi saya katakan di awal gitu ya, terutama generasi muda yang begitu tertarik dengan ide ini, seolah-olah kan karena ide ini adalah ide tunggal gitu ya, ide tunggal antitesa dari sistem yang sangat mengisar ini diterapkan, ini kapitalisme sekuler gitu ya. Nah, para generasi muda, terutama kaum muslimin khususnya, harus melihat bahwa din yang menjadi landasan hidup mereka juga merupakan sebuah mabda atau bahasa lain dari ideologi gitu kan, yang mempunyai perangkat aturan hidup yang mengatur berbagai pokok permasalahan yang ada dalam dirinya gitu kan ya. Islam itu adalah din yang Allah Subhanahu wa taala turunkan gitu kan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk mengatur hubungan dirinya bersama Kholiknya atau sang penciptanya, dan mengatur hubungan untuk sesamanya sendiri gitu ya, sesama manusia maksudnya, dan yang terakhir mengatur hubungan dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah, saya kira untuk generasi muda khususnya atau masyarakat pada umumnya mungkin masih kurang referensi atau kurang informasi gitu ya yang sampai kepada mereka bahwa satu-satunya solusi
untuk mengatasi segala problematika dimensional hari ini tuh bukan dengan mengadopsi sosialisme komunis gitu kan, yang nyata-nyatanya nggak kalah bobroknya gitu kan. Jangan sampai kita keluar lubang buaya masuk lubang macan gitu kan ya, sama-sama ketuk-ketuk keneh gitu kan ya. Tapi kita harus yakin, harus percaya gitu kan, apalagi kita seorang muslim dengan akidah kita, dengan Islam gitu kan. Karena kalau kita lihat Islam ketika diemban oleh Rasulullah SAW gitu kan dengan para sahabat, itu menjelma menjadi sebuah peradaban yang luar biasa gitu ya, diteruskan oleh para rasidin, lalu oleh para khalifah setelahnya gitu kan ya, sampai akhirnya ya runtuh akibat konspirasi haram gitu kan ya, orang-orang kafir barat yang membenci Islam gitu kan ya. Kalau kita lihat dalam rentan masa usianya, peradaban Islam itu berdiri hampir 13 abad gitu ya, dengan pasang surutnya. Dan kalau kita melihat bagaimana ideologi komunis hanya 74 tahun, begitupun yang sekarang sedang masih mendominasi dunia gitu kan, walaupun sudah tertatih-tatih gitu kan, walaupun udah karat lah ya dengan pandemi saat ini gitu ya, tidak lebih dari 2,5 abad gitu kan. Nah ini kalau kita melihat secara historis pun ya berarti satu-satunya ideologi yang mampu memimpin dunia, memimpin umat manusia saat ini ya hanyalah Islam, tidak ada yang lain gitu ya. Bahkan saya ada kutipan dari Muhammad Hatta seperti ini gitu ya. Kalau ada orang komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau ada seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres pada dirinya, kayak gitu. Mungkin ini satir gitu ya terhadap Tan Malaka mungkin ya, yang dimana Tan Malaka kan khas banget ya gitu kan. Betul. Di depan Tuhan aku seorang Muslim, di depan kalian nah, aku seorang sosialis Marxis, gitu kan. Ya, betul. Kayak gitu. Walau bisawab. Wah, asik banget nih ini podcast pada sore hari ini. Kita banyak masuk banyak dapat hal-hal baru gitu ya. Kalau buat saya sih agak ini juga ya, agak lucu gitu. Jika seorang Muslim tapi mengaku sebagai Marxis, ada yang salah. Maka sebetulnya bukan hanya itu ya. Kalau jika seorang Muslim mengaku Muslim tapi dia tidak enggan menerapkan aturan di bawah hidup dengan aturan Islam, itu pun harus dipertanyakan gitu. Maksudnya mungkin kayak gitu ya, aneh gitu ya. Iya, aneh ya. Oke, betul diskusi yang sangat rame, hangat ya. Mudah-mudahan juga kita tentu saja mungkin nanti kita join project lagi untuk hal-hal yang lain ya. Kalau Lutfi ya, terutama dari Genre Indonesia ya, dan Bang Rifan Farizal Akbar. Oke. Mungkin itu saja dari kami selaku host podcaster ya. Terima kasih, special thanks juga buat kalian semua ya yang mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup perjumpaan ini ya. Sampai jumpa Bang Egawan, Bang Lutfi, Kang Rifan ya. Terima kasih sudah join. Nanti tunggu saja lagi undangannya ya. Siap. Cheerio.